Sayang, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairul Tanjung. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia. Langsung saja, pertama saya membahas tentang bahasa Indonesia. Bahasa itu unik dan bahasa itu produktif. Oke, bahasa itu bersifat arbiter atau manasyuka. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antar lambang yang dilambangkan. Contohnya, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belai serta gading. Selanjutnya, bahasa itu unik. Mengapa bahasa itu dikatakan sebagai bahasa unik? Karena mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, bahasa Banjar berbeda dengan bahasa Jawa. Itulah mengapa bahasa itu dikatakan unik. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Maksudnya adalah karena walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tak terbatas, meskipun secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada bahasa itu. Contohnya kata galau, alay, dan lebay. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin nomor 2, yaitu mengapa bahasa Melayu dikatakan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu ini sudah menjadi benua Franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 3, yaitu kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya. Teman-teman, seharusnya kita harus memahami terlebih dahulu. Sebenarnya bahasa Indonesia itu memiliki dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar daerah, antar budaya, serta alat pemersatuan suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya kita masuk pada poin 4, yaitu macam-macam karakteristik bahasa dan ragam bahasa. Yang pertama, macam-macam karakteristik terdiri dari 3, yaitu bahasa sebagai bersifat arbiter, bahasa itu unik, bahasa itu produktif. Bahasa itu bersifat arbiter atau manasyuka. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antar lambang dengan yang dilambangkan. Contohnya, gajah melambangkan seekor binatang besar yang berkaki 4 dan memiliki lebay serta gading. Selanjutnya, bahasa itu unik karena mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki orang lain. Artinya bahwa setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki bahasa lain. Contohnya, bahasa Banjar berbeda dengan bahasa Jawa. Nah, itulah kenapa saya dikatakan bahasa itu unik. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Maksudnya adalah walaupun unsur-unsur itu terbatas, namun dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meskipun sesuai dengan yang berlaku pada masa itu. Contohnya kata galau, alay, dan lebay. Selanjutnya kita masuk kepada ragam bahasa. Ragam bahasa ini juga terbagi atas
ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan media, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, dan yang ketiga yaitu berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa ini terdiri dari beberapa ragam, yaitu ragam bahasa lisan, contohnya sudah saya membaca buku itu. Yang kedua yaitu ragam bahasa tulisan, contohnya adalah saya sudah membaca buku itu. Oke, selanjutnya ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur juga terdiri dari beberapa ragam, yaitu ragam dialek, contohnya gue udah baca itu buku. Kedua, ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Selanjutnya ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. Sedangkan ragam tak resmi, contohnya adalah saya sudah baca buku itu. Selanjutnya ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa ini juga terdiri dari beberapa ragam, namun di sini saya hanya menjelaskan 2 ragam saja. Yang pertama yaitu ragam hukum, contohnya dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kedua, ragam bisnis, contohnya setiap pembeli di atas nilai tertentu yang telah ditentukan diberi diskon. Oke, itulah macam-macam karakteristik dan ragam bahasa. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin nomor 5, yaitu pemahaman saya tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum berbahasa Indonesia. Yang pertama, hiperkorek. Hiperkorek itu merupakan tindakan yang menghendaki atau membuat suatu keterampilan dan kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya sangat fatal atau sebaliknya. Selanjutnya, pleonasme. Pleonasme itu adalah majas bahasa yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selanjutnya, kontaminasi. Kontaminasi ini ialah gejala bahasa yang dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan rancuan atau kekacauan. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya tentang bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri ini, saya mohon jangan lupa like, comment, share it, subscribe, dan lain sebagainya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.